Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Agung Wahyudi, Sarjana Kehutanan. Ini adalah bagian keempat dari vlog kehutanan, membahas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Kita masih di bagian pengertian di pasal 1. Melanjutkan vlog-vlog sebelumnya, kita di sini akan membahas pengertian selanjutnya, penjelasan bagian dari hutan konservasi. Kalau pada vlog ketiga kemarin kita sudah membahas fungsi pembagian hutan berdasarkan fungsinya, ada hutan produksi, ada hutan lindung, ada hutan konservasi. Nah, pada bagian ini kita akan membahas penjabaran lagi dari hutan konservasi. Jadi dalam bagian pengertian dijelaskan lagi ada tiga bagian dari hutan konservasi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 ini. Yang pertama yaitu kawasan hutan suaka alam. Nah, kadang kita hanya tahu hutan konservasi itu yaudah yang ada banyak satuannya, yang di situ ada jenis tumbuhan yang eksotis gitu kan. Cuman di sini kita akan coba terperinci, kita pelajari pengertiannya agar nanti pembahasan selanjutnya kita dapat memahaminya dengan baik. Kembali yang pertama tadi adalah kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Nah, ini kawasan hutan suaka alam. Untuk di Provinsi Lampung, kawasan suaka alam yang terdapat di Provinsi Lampung yaitu cagar alam Gunung Anak Rakatau beserta cagar alam lautnya, dan juga cagar alam laut yang berada di sekitaran pantai di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Itu kalau yang di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tepatnya berada di seputaran Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat. Jadi perbedaannya adalah dia ada fungsi tambahan sebagai sistem penyangga kehidupan untuk kawasan hutan suaka alam. Yang kedua yaitu kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, ada hal yang membedakan antara kawasan suaka alam dengan kawasan hutan pelestarian alam. Kalau kita baca di sini, dalam fungsi pokoknya ini membantu hutan lindung, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan. Baru dia pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta di kawasan pelestarian alam ini ada pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh untuk di Provinsi Lampung ada kawasan pelestarian alam yaitu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Jadi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dia menyangga sistem kehidupan yang ada di bawahnya, membantu menjaga tata air, menjaga siklus unsur hara. Dan memang untuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dia berada di dataran yang tinggi. Jadi kalau Taman Nasional ini sudah rusak, maka akan memberikan dampak yang luar biasa ke daerah yang ada di bagian di bagian hilir, maaf. Jadi fungsinya adalah penjaga kehidupan, dan di situ bisa untuk pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ada wisata bisa dilakukan di situ, misalkan melihat jenis tanaman tumbuhan yang langka seperti bunga rafflesia. Kemudian ada juga Taman Nasional Waikambas. Di situ bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata
wisata atraksi gajah, kemudian wisata jelajah lokasi. Jadi di Lampung tadi ada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Waikambas, ada Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Kemudian di Tahura ini orang-orang mungkin sering mengenalnya dengan Gunung Betung ataupun Gunung Pesawaran karena dia dua ini menjadi ikon ciri khas dari Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Selain itu ada satu kawasan lagi di areal Tulang Bawang, merupakan lahan pengganti dari tukar menukar kawasan hutan oleh Pemprov Lampung terhadap Kota Baru. Jadi kawasan hutan kita ditukar karena pemanfaatannya untuk Kota Baru, ditukar menjadi ada lokasi Tulang Bawang itu kawasan pelestarian alam. Memang hanya KPA namanya, itu KPA Rawakandis. Dia bentuknya rawa dan situ mungkin pertimbangannya terdapat satwa-satwa yang memang harus dilindungi. Oke, tadi sudah kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan yang ketiga adalah Taman Buru. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Nah, ini buat teman-teman yang hobi berburu harus mengerti, ada Taman Buru. Hanya untuk di Provinsi Lampung tidak ada lokasi taman buru yang ditetapkan. Jadi tidak bisa sembarangan memburu buat teman-teman yang hobi memburu. Kalau di Provinsi Bengkulu itu ada taman buru yang memang ditetapkan oleh pemerintah sebagai lokasi berburu. Tentunya setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan harus memiliki prosedur yang diikuti. Jadi tidak bisa serta-merta melakukan dengan kehendaknya sendiri. Walaupun di situ boleh untuk dimanfaatkan hasilnya, boleh dilakukan perburuan. Jadi itulah pembagian yang penjelasan lagi tentang hutan konservasi yang terdapat di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Jadi memang di vlog 1 sampai 4 ini kita lebih mendetail kepada penjelasan terhadap pengertian-pengertian istilah-istilah ataupun sebutan-sebutan yang terdapat di dunia kehutanan. Baik, itulah vlog hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi, memberikan pengetahuan dan bermanfaat. Dan sekali lagi saya tidak menutup diri, silahkan kritik, saran, masukan ataupun ingin berdiskusi demi kebaikan hutan di Provinsi Lampung. Kita akan sama-sama lakukan untuk kebaikan Provinsi Lampung. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi, salam tangguh, salam 5 jari. Dadah.